kita bersama-sama akan ada dalam ibadah pernikahan kudus. Sebab itu kita masuk dalam panggilan beribadah. Saya jemput Bapak Ibu warga jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan menyambut pelayan ibadah dan pasangan nikah kudus memasuki ruang ibadah dengan kita menyanyi bersama-sama dalam kidung jemaat. Saya ulang, dua sahabat lama 199 ayat 1 dan 3, indah sebagai di Eden. Kita habiskan ibadah kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita lakukan rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Roh bagi
silahkan duduk kembali. Dalam ibadah pemberkatan nikah kudus dari kedua saudara kekasih Andreas Hindom dan Miriam Esther Pape, kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang dipilih dan disiapkan dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang memperkenankan kehidupan dan juga Allah yang memperkenankan kami hidup dan menemukan pasangan teman hidup kami. Bahkan juga Allah yang memperkenankan terjadilah pernikahan yang berlangsung di hari ini. Kedua saudara dan saudari Andreas Hindom bersama Miriam Pape boleh datang menghadap Tuhan di hari ini, hendak memohon berkat atas hidup rumah tangga mereka, bahkan juga akan mengawali seluruh pertandingan hidupnya lewat bahtera rumah tangga mereka berdua. Oleh karena itu Tuhan, kami semua yang duduk bersama dalam satu persekutuan ibadah saat ini, kami hendak membaca bagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan mendasari dan menguatkan kehidupan persekutuan Kristen, tapi juga sebagai persekutuan keluarga yang akan diberkati Tuhan hari ini, bahkan yang akan terus memulai kehidupan rumah tangga mereka di hari ini. Tuhan datang dalam kuasa Roh-Mu, lalu mengartikannya dalam pribadi dan seluruh keberadaan hidup kami. Berkati hamba-Mu di saat ini Tuhan, lalu memberkati semua kami, supaya kami dapat mengerti maksud firman. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dengan perikop 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan besarlah kerusakannya. Demikian sampai di sini pembacaan Alkitab bagi kita.
Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, secara khusus keluarga yang berbahagia hari ini, keluarga Hindom, keluarga Pape, bahkan keluarga-keluarga terkait, dan yang berbahagia Andre dan Miriam. Bapak Ibu Saudara, pernikahan yang kokoh dan kuat itu tentu menjadi dambaan dari semua orang, baik yang akan menikah, Andre dan Miriam hari ini, atau juga bagi kita dan mereka yang telah menikah, yang juga memperjuangkannya. Lalu bagaimana kita akan membangun keluarga yang kokoh? Di saat begitu banyaknya tantangan, godaan yang terjadi di luar, atau juga banyak pergumulan dan masalah yang bisa kita hadapi dalam hidup berkeluarga. Orang bilang menikah itu mudah. Mau besokkah hari ini itu mudah. Segala sesuatu dipersiapkan, tak jadi. Tapi untuk menjalani hubungan, bahkan untuk bertahan pada pilihan kita, itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Bahkan oleh semua pasangan. Itulah mengapa kita membutuhkan landasan kuat untuk membangun kehidupan dari sebuah keluarga. Dapat diibaratkan membangun rumah, fondasi bangunan itu harus diperhatikan supaya bangunan akan menjadi kuat dan tetap kokoh. Sebab kita tidak hanya akan mudah goyah hanya dengan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi. Keluarga yang diberkati dan berbahagia hari ini, bagian firman Tuhan di saat ini, Tuhan sedang mengajarkan bagaimana seorang Kristen menjalani hidup, apa yang menjadi dasar hidupnya, yakni mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ia menggambarkan seperti seseorang yang sedang membangun rumah di atas batu. Kita tahu batu itu sifatnya keras, bahkan kokoh dan kuat. Maka ketika badai datang, rumah itu akan tetap kokoh dan kuat. Tapi jika dibangun di atas pasir, maka pasti rumah itu tidak akan bertahan. Kita bisa membayangkan pemukiman atau pembangunan rumah kalau di pesisir pantai, apalagi rumah-rumah yang hanya dibangun dengan kayu-kayu yang tidak terlalu kuat, berbeda dengan bangunan rumah yang dibangun dengan batu, pasir, dan semua bangunan material. Itu perbedaannya jauh. Waktu bertahannya juga itu cukup berbeda. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa dalam hidup orang percaya, fondasinya harus kuat dan kokoh. Karena siapapun itu, ada saat ia juga akan diterpa dengan badai-badai kehidupan. Pengajaran dari Yesus ini dapat juga diaplikasikan dalam membangun hidup keluarga dan pernikahan. Mendengar serta melakukan firman harus menjadi standar untuk membangun sebuah rumah tangga. Andreas dan Miriam, kamu dua harus selalu ingat bahwa tidak ada orang atau tidak ada keluarga yang akan luput dari masalah dan gumul-gumul hidup. Sebagaimana bacaan kita yang kita baca hari ini, baik rumah yang dibangun di atas batu
dan juga di atas pasir. Keduanya itu akan menghadapi terpaan hujan dan angin. Ini menunjukkan kepada kita pergumulan dan kesulitan besar bisa dihadapi. Bahkan kadang terjadi secara tiba-tiba tanpa kita pikirkan. Sehingga keadaan seperti ini bisa menjadi goncangan hebat, apakah dalam hidup pribadi bahkan juga dalam hidup perkawinan dan pernikahan kita ke depan. Jika kita tidak siap, kita tidak punya fondasi yang kuat, kita dengan mudahnya menjadi lemah dan akan menyerah. Namun ketika kita menjadi keluarga yang mendengar dan melakukan apa yang difirmankan, maka kita akan selalu punya kekuatan untuk menghadapi apapun, dan kita tidak mudah kalah dengan situasi yang akan dihadapi. Karena firman Tuhan menolong kita untuk mempercayai Tuhan yang sanggup menyertai dan yang menopang kita. Secara khusus kedua saudara dan saudari kekasih, untuk Andreas dan Miriam, boleh Tuhan bawa ada di hari ini untuk juga meyakini bahwa Dia akan hadir di sepanjang kehidupan pernikahan saudara dan saudari. Dia akan menemani kalian berdua untuk melewati berbagai pergumulan kehidupan ke depan. Tetapi kembali bagaimana Tuhan akan hadir kalau kita sendiri tidak menjadikan Tuhan sebagai fondasi untuk membangun hidup rumah tangga kita. Keluarga yang berbahagia dan diberkati hari ini, untuk membangun fondasi di atas batu, maka tentu dibutuhkan perjuangan yang sangat keras. Meskipun kadangkala ada berat, ada susah, tetapi dampaknya bukan hanya untuk hari ini saja. Demikian juga menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam hidup rumah tangga kita. Dan bukan itu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kadang harus berlawanan dengan diri kita sendiri. Harus mengorbankan perasaan dan diri kita. Tetapi hidup dalam ketaatan kepada Tuhan tidak ada yang berakhir dengan sia-sia. Kita sendiri akan melihat dan merasakan bagaimana Tuhan selalu turut bekerja dalam hidup keluarga kita. Dia akan selalu menjaga hati kita agar juga kita mampu menjaga hubungan yang telah diberkati, secara khusus bagi kedua saudara dan saudari hari ini. Selalu saling setia terhadap janji yang akan diucapkan pada hari ini kepada Tuhan. Sebab dengan perjalanan ke depan kadang-kadang juga banyak celah untuk iblis mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Pernikahan ini tidak akan berakhir hanya dengan yang penting sudah nikah, sudah sah hari ini. Tapi hidup dalam pernikahan itu harus terus diperjuangkan. Bukan hanya Andre atau akan menjadi suami hari ini. Bukan hanya Miriam yang akan menjadi istri hari ini. Bukan untuk masing-masing pribadi, tapi kedua-duanya sama-sama berupaya untuk terus menjaga keutuhan apapun persoalan yang nantinya akan dihadapi ke depan. Bagaimana kita juga terus berupaya untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, supaya Tuhan selalu menjadikan kehidupan kita menjadi sumber kekuatan serta inspirasi dalam membangun rumah tangga kita. Saudara Andre dan Miriam, hari ini kalian berdua akan memulai melangkahkan kaki dalam hidup berumah tangga. Maka
Jadikanlah pengalaman-pengalaman masa lalu sebagai pelajaran yang akan dimulai hari ini dan sampai masa depan, bahkan sampai maut yang memisahkan. Terus belajar dan belajar mencintai suami istri dengan penuh kasih yang tulus dalam segala kelemahan, bahkan dalam kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Belajar juga untuk menerima kelebihan dan mengakui kelemahan dari pasangan. Selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam hidup keluarga. Sebab sesungguhnya keluarga yang mendekat kepada Tuhan itu bukan berarti tidak pernah ada masalah. Namun meski begitu banyak badai yang datang menyerang keluarga, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Kita akan terus menikmati kehadiran dan pertolongan Tuhan dalam hidup rumah tangga kita. Andre dan Miriam mulailah berlayar di pelabuhan bahtera rumah tangga. Sebab dalam pelayaran itu kalian berdua akan selalu berjumpa dengan badai gelombang besar di lautan. Karena itu, tetap tenang seperti pantai di laut, yang selalu tenang sekalipun badai bergoncang dalam hidup. Ingat bahwa Tuhan yang mempersatukan kalian berdua, Tuhan jugalah yang akan menjadi nakoda dalam hidup keluarga. Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kedua mempelai hari ini. Tetap melangkah dalam kasih Kristus dan selalu ingat bahwa hanya maut yang memisahkan. Amin. Jemaat saya undang berdiri, lalu kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan segala sama dan di segala tempat, mari kita mengaku iman percaya kita dalam pengakuan GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah satu tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku memegang dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Kita aminkan dengan melakukan Rohani 77 ayat pertama. Serta dunia
silakan duduk kembali. Kita datang dalam peneguhan dan pemberkatan ibadah. Dengarkanlah pengajaran dari firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29, lalu pasal 2 ayat 8 sampai 25, lalu Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Kita datang dalam janji nikah. Kedua mempelai saya persilahkan berdiri, lalu saling berjabat tangan, tangan kanan, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Andreas Hindom hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Miriam Esther Pape sebagai istrimu yang sah? Yang kedua, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Yang ketiga, adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut. Saudara Andreas Hindo, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Saudari Miriam Esther Pape, hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Andreas Hindom sebagai suamimu yang sah? Yang kedua, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Yang ketiga, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Yang keempat, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Miriam Esther Pape, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya mengaku dan berjanji. Kita datang dalam bagian pertukaran cincin. Miriam Esther Pape, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Andreas Hindom, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingat selalu betapa aku sangat mencintaimu.
Andreas Hindom dan Miriam Esther Pape. Berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi kamu damai sejahtera. Amin. Mari kita lakukan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini Andreas Hindom dan Esther Pape telah dipersatukan oleh Tuhan sebagai satu keluarga. Terimalah mereka sebagai keluarga dalam Tuhan, dan hari ini tercatat di tengah jemaat mereka menjadi anggota jemaat baru dalam seluruh pelayanan yang akan berlangsung di tengah jemaat ini kecil Barawaika. Demikian. Kita akan memberikan persembahan syukur, juga persembahan sulung. Kedua pengantin disilakan. Kita lakukan rohani 132, lalu
Kita nyanyikan sambil persembahan dijalankan dan keluarga memberikan persembahan sulung perdana. Di surga dan di dunia berlimpahlah anugerah yang Kau beri, ya Tuhan kami tidaklah terima syukur yang lain karena karunia yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat-Mu dan kehidupan yang Kau beri, karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya bahagia yang Kau beri, tidak terbalas kasihan yang memberi keampunan, anugerah, keselamatan yang Kau beri, dan anak-Mu sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian berkat yang Kau beri. Syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri, karena segala tumbuhan dan berkat-Mu dan makanan dan minuman yang
kita berdoa. Jika ada pujian dari keluarga atau persekutuan, dipersilakan. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami, bahkan Allah yang menganugerahkan kami kehidupan sampai kami masih ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh bahagia, secara khusus yang dialami oleh pasangan keluarga baru Andreas Hindong dan Miriam Esther Pape. Tuhan Allah Bapa di surga, hari ini kedua mempelai ini, mereka telah datang kepadamu dengan mengaku serta berjanji di hadapan Tuhan Allah, dan kehidupan rumah tangga mereka hari ini telah Engkau berkati. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba berdoa dan hamba minta berkat Tuhan terus melimpah, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan terus ada dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Memberkati mereka berdua dalam kehidupan keluarga, dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa kedua hamba-Mu ini dalam mengikat perjanjiannya dengan Tuhan, maka apa yang telah diikat di bumi diikat juga di surga. Kami percaya dengan sungguh bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan selain maut. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, pimpin dan sertailah kedua hamba-Mu ini dalam mengarungi badai kehidupan rumah tangga mereka. Apapun yang akan dihadapi mulai dari hari ini, mereka tetap percaya sebagaimana firman-Mu di hari ini yang terus meneguhkan dan mengukuhkan hidup rumah tangga mereka, supaya tetap kuat, tetap teguh, dengan beralaskan kasih Kristus dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, memberkati kedua hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam tugas tanggung jawab yang baru sebagai suami dan sebagai istri, tapi juga dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Biarlah diberikan kesanggupan dan hikmat supaya segala sesuatu yang terus dilakukan dan dijalani semuanya berjalan dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami percaya dengan sungguh bahwa janji dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga pun berdoa bagi kedua belah pihak keluarga besar Hindo, keluarga besar Pape, dan setiap keluarga-keluarga terkait yang datang sebagai saudara yang mengasihi dan menyayangi kedua hamba-Mu ini. Tuhan memberkati segala bentuk syukur dan kebahagiaan mereka. Biarlah kehadiran mereka di hari ini juga membawa sukacita, membawa syukur yang melimpah-limpah atas berkat hidup rumah tangga dari kedua hamba-Mu ini, baik Andre dan juga Miriam.
Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga pun berdoa untuk kedua orang tua kekasih, Bapa dan Mama Hindu, juga Bapa dan Mama Pape yang diberkati oleh Tuhan dalam syukur dan apapun bentuk pribadi mereka. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah segala hal yang telah disampaikan sebagai bentuk nasihat, pesan kehidupan rumah tangga dipegang teguh oleh kedua hamba-Mu di hari ini. Terima kasih Bapa, beri sehat dan umur panjang bagi kedua orang tua kekasih. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam syukur dan sukacita kami boleh juga menyatakan pemberian kami lewat persembahan syukur. Mari Tuhan berkati dan kuduskan tiap persembahan kami lewat kantong-kantong kolekte, tapi juga persembahan perdana dan sulung dari keluarga yang diberkati hari ini. Tuhan berkati dan kuduskan semuanya supaya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Hamba juga mempertaruhkan semua kami, para hamba-hamba-Mu yang terus dengan setia dalam bertanggung jawab atas pelayanan yang berlangsung dalam gereja ini. Tuhan memberkati penatua dan syemasi yang telah bertugas dan melayani peribadahan di hari ini. Tuhan memberkati semua orang, baik dari tiap-tiap keluarga yang bertanggung jawab dalam seluruh persiapan dari kedua hamba-Mu yang berbahagia, juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami juga mempertaruhkan seusai dengan ibadah ini dalam acara resepsi keluarga juga pun diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Jikalau ya Tuhan, sepanjang pelayanan ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan di luar dari kehendak Tuhan, kami minta ampun dari Tuhan, supaya berkat dan janji Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami, tetap tinggal di dalam kehidupan kedua hamba-Mu yang berbahagia hari ini, Andreas dan Miriam, dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita lakukan nyanyian gini jemaat nomor 392, ayatnya yang pertama, dan Bapak Ibu Saudara saya undang berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya dan pergilah dengan sukacita. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya, dan memberi engkau kasih karunia agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan
menyala di jalan. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu, dan memberi engkau damai sejahtera, agar engkau memuliakannya kini dan selama-lamanya. Amin. Selamat berbahagia, selamat ribut rukun buat Andreas dan Miriam. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah pemberkatan nikah kudus pasangan mempelai yang saat ini sudah sah di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai suami dan istri, Andreas Hindrum dan Miriam Esther Papei. Di hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April 2026. Yang pertama, terima kasih kami sampaikan kepada pelayan ibadah Ibu Pendeta Delima Ranungkir STH yang telah melayani ibadah pemberkatan nikah kudus di saat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati Ibu secara pribadi dalam kehidupan keluarga, tugas pekerjaan dan pelayanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan majelis yang telah bertugas, pemimpin keyboard dan juga kostor yang telah membantu sejak ibadah pemberkatan nikah kudus di hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Baroekap, kami menyampaikan selamat berbahagia kepada pasangan suami istri Andreas Hindrum dan Miriam Esther Papei, dan juga kepada kedua orang tua mempelai dan keluarga besar Hindrum Papei serta keluarga terkait lainnya, yang mana saat ini kita semua telah menyaksikan bersama apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan nikah kudus kedua anak terkasih. Untuk Bapak Andreas dan Ibu Miriam, selamat bergabung bersama kami dalam persekutuan Jemaat GKI Lilin Kecil Baroekap. Selanjutnya setelah ibadah ini selesai, kedua mempelai suami istri bersama pelayan dan majelis bertugas akan bersalam-salaman dengan keluarga besar dan tamu undangan. Setelah itu, jika ada dan akan dilaksanakan sesi foto bersama dengan kedua mempelai dan keluarga besar, maka dipersilakan, namun akan dipandu oleh majelis dan keluarga yang ditunjuk. Yang terakhir, bahwa resepsi pernikahan kedua mempelai akan dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 April 2026, jam 3:30 sore, bertempat di Gedung Serbaguna Lilin Kecil Baroekap. Demikian seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah kudus. Selamat siang, selamat berbahagia untuk kedua mempelai dan seluruh keluarga besar Hindrum dan Papei. Tuhan Yesus memberkati.